sebelumnya, ya, yaitu materi yang ini adalah tentang mengidentifikasi sumber kerusakan jaringan, ya. Itu juga suatu hal yang penting yang akan kita harus kuasai, ya, terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kerusakan jaringan. Ya. Nanti untuk mengidentifikasi setelah ini, ya, ada juga yang kita harus ketahui tentang bagaimana mengidentifikasi kerusakan pada konfigurasi jaringan, ya. Gitu. Baik, kita mulai yang pertama dulu, ya, mengidentifikasi kerusakan jaringan. Ya. Untuk mengidentifikasi sumber kerusakan, ya, kita tentu saja harus memahami tentang lapisan lossy, ya, lapisan layer OSI jaringan, ya, ada 7 lapisan. Dan ini juga nanti harus dimodifikasi sedikit kalau kita menggunakan TCP/IP, ya, TCP/IP lapisan yang 7 tinggal 5, ya, gitu. Nah, itu tinggal disesuaikan saja posisi-posisinya, ya. Nah, jadi yang pemecahan masalahnya untuk bisa mengidentifikasi kerusakan, ya, kita bisa pakai 3 cara, ya. Kita lihat dari fisikal ke atas, ya, sampai ke aplikasi, itu namanya bottom up, ya. Atau kita pakai menggunakan top down, kita lihat dari mana kerusakan aplikasinya dulu, ya, baru kita telusur sampai ke bawah, sampai ke fisikal. Atau kita bisa pakai mekanisme divide and conqueror. Jadi kalau ini yang ketiga, ya, kita bisa dari mana saja mulainya, ya. Lalu dari situ kita mulai melakukan identifikasi satu persatu. Jadi ke arah mana dia nanti kerusakannya itu akan berlangsung, ya. Gitu. Jadi bisa aja nanti dari transport akan dia lihat apakah di station, apakah di network, ya. Nanti kita lihat dari keadaannya, ya, kita identifikasi, oh ternyata banyak ke wilayah network, maka kemudian pelacakan dilakukan ke arah network, ya. Jadi bisa begitu. Tiga ini bisa digunakan dan tergantung dari situasi dan kondisinya, ya. Nah, kalau kita mau lihat satu persatu, ya, masalah-masalah itu pasti ada di setiap level lapisan dari OSI-nya. Ya, ini contoh beberapa masalah pada lapisan fisik nih, misalnya. Ya, ini yang terkait dengan electrical, makanya lihat dulu tentang dayanya, apakah mati, ya, apakah tercabut, apakah longgar, gitu. Ya, lihat juga masalah pengkabelannya, apakah kabelnya longgar, ya, tidak masuk dengan benar ke konektornya, atau kabelnya salah. Nah, kabel yang salah kalau terkait dengan kelistrikan, kabelnya bisa kebakar, cukup bahaya, ya. Terus kalau dia tidak pakai kabel, misalnya saluran komunikasinya adalah radio misalnya, makanya kita cek titik aksesnya, ya, akses point yang ada di sekitar sana, ya. Dan atau kemudian, ya, kalau akses point-nya nyala semuanya, ya berarti mungkin ada masalah dengan pengaturan kabelnya, ya. Lihat SSID-nya, lihat username, password-nya, dan seterusnya, ya. Ke atas dari fisikal, kita kalau mau ingin memahami masalah pada lapisan data link, ya, bisa juga, ya, ini merupakan ciri-ciri dari kerusakan dari si perangkat jaringan, ya. Bisa jadi switch-nya, ya, ataupun switch-nya rusak secara fisik ataupun salah konfigurasi, ya. Kalau switch-nya agak lama, ya, ini juga berlaku untuk router, itu nanti ada masalah-masalah pada koneksi-koneksi, ada konektor-konektor yang sudah mulai rusak misalnya, ya. Kan di switch itu misalnya kalau ada yang switch 32 kan berarti kan ada 32 colokan. Nah, biasanya colokan itu rusak satu demi satu tuh, ya, begitu. Itu bisa kita lihat, ya, gitu. Nah, biasanya kalau memahami masalah pada lapisan data link ini, ya, teknisi onsite, ya, memeriksa mulai dari NIC, ya, NIC card yang terinstall dulu, ya. Kalau ada masalah, ya, kita ganti langsung, gitu, ya. Baru nanti ditelusur apakah switch-nya yang rusak, apakah NIC-nya yang rusak, gitu, ya. Nah, pada lapisan lebih atasnya lagi, ya, network, ya. Kalau misalnya jaringannya memanfaatkan IP misalnya, ya, verifikasi IP-nya dulu, ya, terus subnet-nya benar atau tidak, gateway-nya benar atau tidak, ya, lalu masuk ke pengaturan lain seperti DHCP atau DNS-nya, ya. Kalau DHCP kan secara otomatis, ya,
Sedangkan kalau DNS kan kita harus punya DNS yang benar atau tidak gitu, yang terhubung dari satu jaringan. Ya, kalau itu jaringan network. Ya. Nah ke atasnya sih berhubungan dengan yang lain-lain ya, yang lain-lain misalnya level atas, level aplikasi, level presentation ya. Kalau itu sebetulnya suatu yang jadi tambahan untuk ilmu ini ya. Kita kan wilayahnya network ke bawah sebetulnya ya, lapisan network ke bawah. Tapi juga harus memahami ya, bisa jadi memang softwarenya salah ya, kehilangan DLL misalnya kalau di Windows ya, softwarenya corrupt misalnya, atau memang softwarenya bajakan gitu ya, shareware yang di sana di dalamnya ada malware yang membahayakan ya. Kalau gitu sih itu hubungannya dengan antivirus atau anti malware yang kita install. Jadi kita tidak bahas untuk wilayah ke atasnya. Jadi kalau memang ke atas itu kesalahan software berarti ya, gitu. Jadi pengelompokan troubleshooting itu juga kita lakukan di software. Gitu. Di software itu juga dimulai dari sistem operasi, ya, atau bahkan dari middleware, ya. Kalau kita bicaranya suatu sistem terdistribusi di dalam jaringan, ya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kerusakan biasanya ya secara fungsional ya, kalau kita pakai perangkat keras ya, lihat tegangan listriknya. Yang kedua, atau mati atau tidak berfungsinya komponen pada jaringan gitu. Ya, ada servernya yang rusak, workstation yang rusak, hub atau switch yang rusak, network interface card yang rusak, atau kabel atau konektornya yang rusak ya. Ini semua ada alatnya untuk mendeteksi ini ya, gitu. Jadi kita juga melakukan biasanya permasalahan itu bisa terlalu luas ya, makanya kita harus mengisolasi permasalahan. Ya, kita pastikan tuh kalau berhubungan dengan jaringan ya, kita cek dulu secara software ya, kita ping dulu ada masalah nggak di ping gitu ya. Terus cek dulu IP config-nya secara software, secara sistem operasi misalnya, secara konfigurasi dia sudah benar misalnya. Baru kita mulai membuka bagian hardware-nya, biasanya seperti itu biar cepat ya. Nah, kemudian juga ini kan juga penting dalam proses pelacakan kesalahan, kita juga melihat dokumentasi-dokumentasi yang ada. Ya. Kadang-kadang memang dokumentasi itu dibutuhkan karena kita tahu, jadi tahu gitu, ini peralatannya umurnya sudah berapa gitu. Ya, kalau udah di atas 2 tahun, peralatan itu rentan rusak ya, kalau berhubungan dengan jaringan komputer ya, 2-3 tahun sudah ada tanda-tanda gitu. Jadi kalau memang kita melihat dokumentasi ya, dokumentasi peralatan ya, tentu saja kita nanti akan dikasih tahu nih, ada perangkat-perangkat yang sudah umurnya di atas 3 tahun misalnya ya. Jadi ada LMS, bukan LMS, ada apa namanya, CMS yang bisa kita buat troubleshooting, yang bisa yang salah satu fungsinya bisa kita manfaatkan, yaitu kita mendapatkan notifikasi untuk peralatan-peralatan yang sudah tua gitu ya. Nah, ruang lingkup dokumentasi ini juga ini yang perlu kita ketahui juga ya, terkait dengan informasi lain-lain yang cukup banyak ya, biasanya itu informasi dari mana ya software itu dibuat ya, vendornya apa gitu. Baru nanti ada layer 1, layer 2 tadi yang berhubungan dengan apa? Dengan fisik ya, di situ media tipe ya, tipe media, interface speed-nya, VLAN, network dan seterusnya. Level 3 ya berhubungan dengan IP address. Ya, level 7 berhubungan dengan software, dengan aplikasi ya. Jadi dilihat dari situ ya. Kemudian ini contoh ya, konfigurasi dokumentasi untuk konfigurasi jaringan di end systemnya ya. Untuk macam-macamnya tuh di situ bisa dilihat tuh ya. Nama sistem, tujuan sistemnya apa ya, mulai dari besar sampai nanti detail ke perangkat-perangkat yang ya. Masuk dari aplikasi-aplikasinya apa saja yang digunakan di dalam suatu end system. Ini sebagai contoh aja nih misalnya ya. Sistem name-nya untuk apa misalnya, OS-nya pakai apa, IP address ya, gateway-nya apa, ada DNS atau tidak ya, ada DNS pasti ya, atau itu menggunakan WINS ya, itu salah satu service juga yang digunakan. Kemudian network application-nya untuk apa saja gitu ya, apakah ini masuk ke di dalam sistem ini ada high bandwidth application gitu ya gitu, atau juga ada low latency application. Jadi aplikasi-aplikasi tertentu yang akan memberikan beban
beban atau masalah gitu dengan jaringan, itu kita dokumentasikan seperti ini, ya. Nah, kemudian juga mengumpulkan informasi pada end system ya terkait dengan ini alat-alat tools yang kita bisa gunakan ya. Pakai untuk di Windows bisa pakai ping, ARP dan seterusnya. Untuk Unix, Linux dan Mac OS ya pakai ping, ifconfig ya. Chat apa ya, chat dan seterusnya ya, kita bisa melihat file-file sistem informasinya di sana ya. Nah, ini nama sistem ya. Nah, ini contoh juga kita gambarkan ya, dari gambarnya sampai informasi-informasinya. Ya. Jadi ini contoh bagaimana mendokumentasikan sistem kita sehingga nanti pas ada masalah kita akan menjadi lebih mudah ya. Itu yang tentang mendeteksi kerusakan ya. Lalu kemudian yang selanjutnya ya itu berhubungan dengan kerusakan yang terjadi pada konfigurasi ya. Ntar saya coba buka dulu. Ya. Jadi kalau kerusakan pada dokumentasi ya kita juga akan melihat pada layer OSI juga ya, gitu ya. Ya, kita juga akan berdasarkan layer OSI kita bagi bagian dua ya, jadi dua bagian yaitu upper layer dan lower layer ya. Nah dari situ kemudian kita biasanya menggunakan metode pemecahan masalah seperti yang ada di gambar ini ya, biasanya begitu ya. Begitu ada masalah dilaporkan, ya, maka coba kita definisikan, ya, kemudian cari faktanya seperti apa, ya, lalu kemudian lebih analisis lebih dalam untuk mengetahui kira-kira apa penyebabnya ini, ya. Setelah kita tahu jelas, ya, fakta ada, tahu penyebabnya, kemudian kita bikin action plan. Action plan ini, ya, terus kita lakukan, ya, kita implementasikan untuk kemudian setiap hasilnya akan kita observasi, ya. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Kalau tidak, maka kemudian kita cari fakta lagi, kita coba telah ulang lagi, ya kira-kira sebabnya apa. Karena bisa jadi kita salah persepsi terhadap penyebab suatu kesalahan. Ya, ini kemarin saya sudah sampaikan. Ya, jadi definisikan masalahnya, ya kita harus definisikan, ya detail informasinya. Kita masuk tadi menggunakan apa perangkat-perangkat atau tools-tools yang berhubungan dengan itu. Ya, kemudian yang paling penting di sini adalah mencoba melakukan pertimbangan atas kemungkinan skenario-skenario ya untuk kita memperbaiki gitu ya. Jadi begitu kira-kira. Lalu dibikin action plan-nya, langsung setelah itu kita implementasikan dan observasi resultnya udah bisa menyelesaikan masalah atau tidak ya. Kalau belum ya maka kemudian diulang lagi ya. Nah, ini contohnya misalnya bagaimana mendefinisikan masalah ya, gitu. Jadi informasinya itu ya, pertama ya gejalanya apa sih gitu ya, gejalanya. Kemudian reproducibility-nya ya. Gejala ini sering atau enggak gitu ya. Jadi kita nih kayak dokter aja nih sebenarnya gitu. Ya, kalau misalnya sering mulailah kita bisa buka dokumen tuh. Ya, ini kenapa nih ya? Kira-kira nih perangkat ini sering banget nih. Buka dokumennya, lihat tuh kapan belinya gitu. Salah satu caranya gitu. Nah, kemudian timeline dari kerusakannya. Timeline terjadinya masalah itu juga kita harus langsung cek gitu. Kapan mulai, berapa lama berlangsung, ya, seberapa sering, ya, apakah konfigurasi ini apa namanya bekerja dengan baik sebelumnya gitu, atau masalah melulu gitu konfigurasi ini. Nah, mulailah kita bisa masuk dengan timeline ini kita bisa tahu tuh ya konfigurasinya juga bagaimana kira-kira. Apakah dia bisa penyebab kesalahan juga atau bukan. Kemudian scope ya, scope-nya kita coba mulai kembangkan ya. Apakah kesalahan ini merambah ke semua tempat, apakah cuma ke port tertentu saja misalnya gitu. Ya, kita coba beberapa tools untuk mendeteksi port-port yang aktif atau yang bermasalah pada saat ini. So, untuk mendeteksi scope permasalahan itu mempengaruhi apa saja misalnya. Ya, baru kemudian ada baseline info ya, apakah
sebelum ya kita melakukan hal-hal itu, kita cek dulu, ini ada yang pernah merubah-rubah nggak dalam waktu dekat ya konfigurasi terkait dengan perangkat yang bermasalah ini misalnya. Ya lihat dulu dari itu pertama baru melangkah ke yang lain gitu, ya. Nah, ada lagi yang berhubungan dengan nah ini proses mendefinisi masalah, ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan tentang masalah jaringan ya, gitu. Ini terkait dengan jaringannya lambat atau tidak, gitu, ya. Nah, itu juga beberapa ya maksudnya ini beberapa pertanyaan yang akan mengarahkan ke problemnya, ya. Jadi ini tinggal dipelajari aja, ya, gitu. Jadi ini adalah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dasar, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kerusakan, ya, yang nanti akan setiap jawabannya itu akan mengarahkan ke kira-kira kemana nih prosesnya, gitu. Misalnya nih ketidakmampuan untuk mengakses sumber daya, ya. Terus ada juga isu khusus tentang terkait aplikasi, ya. Gitu. Ini beberapa masalah lapisan fisik, ya. Masalah pada data link, ya. Nah ini masalah pada lapisan network, ya. Alat bantu pada masalah di lapisan network ada 3 tuh, ya, IP, config, ping, sama ya trace, ya, tracer, ya. Nah, ini masalah pada lapisan transport, ya. Ya, kita juga bisa melihat ya ini transport tuh masih dekat ke network ya, kita bisa lihat masalahnya mungkin ada di sekitar routernya juga ya. Nah, kalau yang terkait dengan upper layer ya, session misalnya, terus apa lagi? Presentation sama application ya. Ini ada ini contohnya ya, misalnya masalah firewall ada di wilayah situ. Ya, server down atau mati misalnya ya. Autentifikasi juga ada masalah misalnya ya. Atau ketidaksesuaian versi dari aplikasi itu ya, sehingga dia tidak keluar dengan maksimal, aplikasi itu tidak berjalan dengan maksimal ya. Makanya kemudian troubleshooting ini berdasarkan lapisan OSI ini ya, ini beberapa pertanyaan yang harus dijawab dulu ya. Ya, misalnya di sini berhubungan dengan protokol IP apa yang digunakan gitu ya. Port apa yang aktif ya yang digunakan oleh protokol tersebut gitu. Ya, apakah protokol itu perlu TCP inbound atau paket UDP inbound ya terkait dengan cara kerja protokol tersebut ya. Terus apakah protokol itu menanamkan alamat IP misalnya untuk setiap data paket yang ada di situ gitu. Maka kemudian kita harus memastikan IP itu aktif gitu ya. Apakah klien atau server menjalankan protokol tersebut. Nah, ini dasar-dasar proses itu ya. Ini kalau kita lihat hierarkinya ya, jaringan komputer yang paling bawah itu backbone-nya ya, layer core-nya ya. Jadi biasanya itu berupa switching ya. Permasalahan di sini akan mengganggu kecepatan paket data yang dikirimkan oleh jaringan gitu ya. Distribution layer ya berhubungan dengan layer-layer core itu tadi dengan apa namanya dengan perangkat lain jaringan yang lain gitu ya. Nah, distribution layer ini biasanya masalahnya terjadi pada router gitu ya. Ya, access layer itu terkait dengan bagaimana mekanisme access list atau filter. Ini permasalahannya lebih naik lagi ke wilayah upper layer ya, access layer itu ya. Bisa di transport ya, bisa juga di wilayah session ya. Gitu ya. Jadi kurang lebih kayak begitu ya. Jadi core layer yang paling bawah ya bisa juga berhubungan dengan listrik, distribution layer berhubungan dengan router yang di pertengahan, dan access layer berhubungan dengan session ya, presentation dan application layer. Ya, jadi ini kita bisa untuk memudahkan atau mempartisi kesalahan-kesalahan itu ada di wilayah mana. Ya, untuk mengumpulkan informasi ini ada 2 ya. Nah, ini yang terkait dengan memperbaiki kerusakan konfigurasi jaringan. Ya. Nah, selesai untuk bagian yang kedua ya. Terkait dengan kerusakan ya. Nah, sekarang bagian yang ketiga maksud saya ya. Sekarang ini saya akan menjelaskan tentang bagian yang keempat ya. Bagian yang keempat dari pertemuan kita ini itu adalah tentang keamanan komputer ya. Jadi bagaimana kita melakukan pengamanan ya. Melakukan pengamanan.
Materi pengamanan ada di sana ya, silakan kawan-kawan mengaksesnya di virtual class ya. Saya akan cepat di sini menjelaskannya terkait dengan keamanan komputer ya. Ini sebagai fundamental yang harus kita ketahui ya. Apa saja yang harus diamankan gitu ya. Gitu. Nah, ini tentang keamanan komputer ya. Di keamanan komputer ya akan menghalangi ya para penyerang ya untuk menyampaikan menyelesaikan objektifnya, yaitu melakukan unauthorized access ya, akses yang tidak diizinkan ya, atau masuk ke dalam komputer network yang tidak diizinkan ya, jadi gitu. Itu pengertian tahun 90-an ya, gitu. Ini tetap relevan ya. Kita sekarang kalau berlaku sebagai manajemen keamanan ya, manajemen jaringan komputer ya, kamu harus aware dengan keamanan ya, gitu. Ya. Nah, jadi tidak boleh lagi ya mengabaikan keamanan gitu ya, karena ini bagian dari yang kita harus lindungi sehingga availability jaringan kita aman gitu ya. Nggak boleh kita membiarkan sistem kita mudah diretas oleh orang lain ya, gitu. Karena orang-orang di luar itu pasti menginginkan data-data kita ya, karena sekarang yang menguasai data itu adalah orang-orang yang bisa memutuskan dengan cepat ya di dalam bisnis IT di 4.0 ini gitu. Nah, jadi bagaimana ya, ini ada satu lagi ya definisi ya, bagaimana bahwa kita bisa mencegah penipuan ya atau cheating ya, atau bisa mendeteksi hal-hal atau manipulasi-manipulasi yang terjadi di sistem yang berbasis sistem informasi ya, gitu. Nah, ini beberapa survei, tapi ini survei lama ya. Sekarang mah udah lebih lagi gitu. Dan yang diserang adalah data center sekarang ya, bukan orang perorangan. Ya. Dan yang diserang itu data center sosial media terutama gitu. Ya, bahkan si sosial medianya sendiri juga melakukan hal-hal yang harusnya itu merupakan pelanggaran keamanan, tapi karena dia sudah masukkan ke wilayah wilayah persetujuan kita, jadi kita mah setuju jadinya kita diretas gitu. Setuju data kita digunakan dengan apa gitu ya. Itu juga ada beberapa hal bisa mengganggu privasi kita, dan itu menjadi syarat untuk kita dapat layanan itu bahkan gitu. Aneh ya, jadi sebenarnya pemerintah juga punya peran harusnya di sini. Jangan sampai data-data kita diambil oleh Facebook, diambil oleh Twitter, Instagram, dan seterusnya gitu ya. Data-data pribadi, padahal udah ada sekarang udah ada rancangan undang-undang ya perlindungan data pribadi, tapi nggak tahu sampai sekarang belum terbit-terbit, udah beberapa tahun gitu ya, nggak jadi-jadi ya, mungkin karena ada masalah juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis atau juga berhubungan dengan akses terhadap sosial media yang udah nggak terkendali ini ya, gitu. Jadi sampai sekarang itu padahal kalau itu dikeluarkan sudah akan jelas ya, sehingga nanti sosial media sendiri akan harus mengikuti aturan kita. Kalau enggak nanti mereka bisa dilarang oleh pemerintah untuk membuka di sini ya. Dalam hal ini juga kalau pemerintah berusaha melindungi warganya, kita juga nggak boleh marah gitu ya. Dan juga sekarang ini mungkin si pemerintah belum berani melakukan proses kayak begitu tuh karena pasti itu kebijakan yang tidak populer. Ya, kalau tiba-tiba dia bilang besok Facebook ditutup, wah ya rame. Ya, padahal sebenarnya karena apa? Karena si Facebook memanen data kita secara ilegal dan mencoba dilindungi oleh pemerintah kita kan, supaya data kita privasi kita nggak terbebas tidak gratis diambil orang gitu. Tapi itu kebijakan yang tidak populer ya. Kayaknya kalau untuk yang rezim terakhir mereka agak takut-takut nggak populer ya.
gitu. Jadi mereka nggak ini ya. Dulu ini pernah terjadi ya, dulu pernah terjadi waktu zamannya siapa Keminfo-nya itu Tifatul Sembiring. Ya. Jadi dulu itu mereka pemerintah pernah menutup akses BlackBerry, ya BlackBerry karena BlackBerry sendiri nggak mau mendirikan server di Indonesia dan tidak terbuka terhadap apa yang dia ambil dari pelanggan BlackBerry-nya, gitu, ya. Nah, sayangnya ya gitu ya, kitanya yang lagi euforia dengan BlackBerry ya, karena ketidaktahuan, karena ketidakawarean, yang diserang itu Kominfo-nya ya. Tapi akhirnya kemudian BlackBerry memberikan kebijakan, maka kemudian pelarangan pemerintah itu tidak berlangsung lama gitu. Ya, dulu tuh sempat kayak gitu. Ya. Cukup berani juga tuh ya, maksudnya Kominfo waktu itu zaman SBY itu ya, Pak Tif itu berani mengambil kebijakan yang melawan arus masyarakat ya, tapi itu salah satu dari bagian edukasi masyarakat, karena untuk melindungi data-data penting itu supaya nggak diambil gratis tuh sama orang luar negeri. Nah, yang bahaya itu yang sekarang justru pemerintahnya nggak melindungi apa-apa seakan-akan gitu ya. Gitu. Nggak ada tekanan kepada Instagram, tidak ada tekanan pemerintah terhadap Facebook, tidak ada tekanan pemerintah terhadap yang lain gitu ya, sosial media yang lain. Sehingga data kita gratisan diambil orang banyak gitu. Nanti kamu kalau udah jadi Kominfo, udah jadi presiden, nanti kapan-kapan coba aware sedikit dengan itu. Itu artinya kan kembali lagi ya, mumpung masih 17-an nih gitu ya, baru kemarin 17 Agustusan. Ya, perlindungan data pribadi warga ya, kita itu merdeka nggak dalam proses data ini gitu loh ya, jadi gitu kira-kira. Nah, jadi memang keamanan itu terkait itu ya, gitu. Bukan hanya perusahaan tapi juga untuk negara ya, bukan hanya negara tapi juga keluarga-keluarga ya. Makanya sih kalau saya ya sebagai dosen keamanan juga ya, saya akan kasih literasi digital kepada keluarga ya. Saya juga sekarang aktif juga mengisi beberapa kegiatan ya, mungkin kawan-kawan KB02 pernah ngikut ya, bersama Kominfo sekarang untuk literasi digital, karena banyak yang mereka nggak tahu juga soal mengamankan dirinya sendiri, mengamankan datanya sendiri ya. Makanya itu terus ya, di sisi lain di bidang pendidikan, kalau saya sih bidangnya bisa di pendidikan ya, kita berjuang di bidang pendidikan untuk ngasih tahu orang mana yang boleh di-share, mana yang tidak ya. Ini beberapa statistik keamanan dari 97, 2001, 98, 2005, ya, tahun 2000, ya, 2001, ya. Nah, sekarang banyak juga catatan-catatan keamanan, ya. Nanti ikut aja di literasi digital Kominfo kalau saya jadi pembicara ya, itu banyak tuh, ya. Nah, yang terkait dengan ini selanjutnya, ya, klasifikasi kejahatan komputer, ya. Keamanan itu berarti terkait dengan fisiknya, ya, harus kita amankan. Keamanan dari data medianya pada saat itu di media komunikasi, ya, termasuk teknik komunikasinya seperti apa. Keamanan juga keamanan personal security, gitu. Keamanan dalam operasional, ya, gitu. Ya itu juga banyak ya sebenarnya. Masih banyak ya, beberapa buku menyebutkan klasifikasi ada sampai 7, ya, klasifikasinya ada sampai 8 gitu. Ya, itu kan tergantung. Ya. Nah, kemudian aspek dari security sendiri ya, privasi ya. Nah, ini nih yang tadi saya bilang ya. Menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. No repudiation, yang tidak boleh menyangkal terjadinya suatu akses. Integrity. Apa kira-kira integrity? Suatu data itu benar tidak dirubah-rubah oleh orang lain di tengah-tengah. Tukang rubah itu sering disebut dengan man in the middle attack. Gitu. Autentifikasi untuk memastikan, memverifikasi, ya, availability ketersediaan data, ya, akses kontrol, ya, pengendalian terhadap akses, ya, user, ya. Kemudian ini beberapa serangan, ya, interupsi, interception, modification, fabrication, ya. Electronic commerce itu juga sebagai tempat sasaran, ya, sasaran terbesar, ya, kegiatan penyerangan terhadap keamanan. Internet juga harus diamankan ya, internet kita, ya, karena di situ internet itu
bagus bisa merambah semua orang. Gara-gara bagusnya itu TCP/IP kan terbuka ya protokolnya. Makanya kemudian semua bisa masuk, semua bisa bersharing. Ya, makanya itu harus diamankan gitu loh, ya. Kita nggak boleh terbuka-terbuka amat di internet ya, kita lindungi diri kita ya gitu. Dan kemudian ada istilah hacker, ada cracker, ada ethics ya gitu. Sebenarnya kita sebagai administrator jaringan kita itu adalah hackers ya gitu. Kita memelihara jaringan kita sendiri gitu. Ya, tapi kita tidak merusak, makanya ada istilah cracker itu merusak gitu. Kalau kita melindungi ya gitu. Nah, semua itu adalah etika. Di sana ada etik, net etik ya. Kita sebenarnya dengan tools yang ada sebagai administrator jaringan, kita bisa melakukan analisa di jaringan orang lain. Tapi kan etika kita kan mengajarkan ya, masuk rumah aja harus ngetok dulu. Sama, itu artinya kita mau masuk ke dapur orang lain gitu. Ya, masa kita masuk ke dapur orang lain, buka kulkas, masak di sana, makan di sana, terus keluar. Kan itu namanya nggak ada etikanya gitu ya. Di Indonesia banyak ya, nggak usah dibahas lah kalau hackernya. Nah, ini ada beberapa dasar-dasar keamanan ya. Stenografi itu membuat pesan rahasia ya. Dari gambar, di balik gambar itu ternyata ada pesan rahasia, menyembunyikan pesan, istilahnya begitu. Kalau kriptografi apa? Sama juga proses menyembunyikan pesan, tapi kita melakukan kegiatan apa? Kegiatan enkripsi ya, mengacak pesan ya, mengacak pesan. Ya, kata-kata yang teracak namanya cipher ya. Prosesnya namanya enkripsi ya. Nah, ini beberapa contoh enkripsi yang ada ya. Ini mah zaman dulu ya, Kaiser Cipher udah gampang banget ya. Multiple letter encryption ya, masih juga pengembangan dari si siapa Cipher ya, Kaiser Cipher ya. Dulu ada Enigma Rotor Machine ya, melakukan apa istilahnya, membuat kode-kode yang namanya kode Enigma ya. Kemudian ada istilah kunci ya, key ya. Ada satu kunci, ada dua kunci misalnya. Kalau satu kunci namanya simetrik ya, kalau ada dua kunci namanya asimetrik ya gitu. Ini kunci privat namanya ya gitu. Kalau yang dua kunci ini namanya kunci privat satunya, yang satu lagi kunci umum, publik ya. Nah, kunci umum, kunci publik gitu. Contohnya gini lah misalnya, kalau di luar negeri itu untuk masuk ke dalam suatu gedung kita punya kunci yang sama untuk semua penghuni gedung ya, untuk masuk ke lobi. Tapi begitu masuk ke apartemen masing-masing ya kuncinya lain-lain. Kunci yang bersama dipakai untuk masuk gedung ya, bisa masuk lobi apartemen itu namanya kunci publik. Sedangkan kunci untuk masuk apartemen masing-masing itu namanya kunci privat. Itulah yang kunci asimetrik tadi ya, jenis kriptografi. Nah, ini contoh nih kunci publik nih ya. Terus ada juga konfigurasi kunci publik dan kunci privat. Itulah kriptografi gabungan yang saya sebutkan ya sekarang ini ya. Ada DES, tapi DES sudah dipecahkan ya tahun 90-an. Makanya sekarang ganti jadi AES. Ya, jadi di dalam enkripsi itu ada yang namanya hash. Hash ini hasil dari perhitungan yang rumit yang harus diverifikasi di ujung sebelah sana. Kalau ada perubahan sedikit dengan hash, maka kita bisa mengetahui bahwa informasi itu ada gangguan integrity, ya, integritas. Ya. Nah, ini beberapa contoh enkripsi, ini MD5, ya. Nah, tadi kalau yang lain tadi RSA, ya, kunci publik kunci itu, sekarang tuh AES, ya, itu contohnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita punya sistem, bagaimana kita evaluasi itu supaya sistem kita itu kita pastikan aman gitu. Ya, makanya kita cari pertama sumber lubang-lubang keamanan yang ada gitu. Ya, sama kalau kita punya jaringan komputer, tentu saja kita pastikan di situ ada lubang-lubang keamanan ya. Apa saja yang memungkinkan terjadi security breach, itu namanya lubang keamanan. Ya, itu ada beberapa tuh di situ ya, salah desain, salah implementasi, salah konfigurasi, salah penggunaan. Ya. Ada beberapa tools untuk menguji keamanan sistem ya. Ini semuanya tipe yang lama ya, tapi sekarang bisa dikumpulkan di satu distribusi Linux tuh namanya Kali ya, Kali Linux. Silakan ya, ini untuk belajar mandiri kalian ya, download Kali Linux.
Ya, lihat yang ada di sana, ya, gitu. Nah, ini prinsip-prinsip security breach ini, ya. Ini sebenarnya tools buat kita juga, gitu ya, sebagai administrator, gitu. Paket probing, ya. Ada dua macam buat sistem operasi Unix ataupun untuk Windows, ya. Mendeteksi probing. Probing itu kegiatan dari orang ya untuk meraba-raba istilahnya, mencari-cari informasi ya yang terkait dengan sistem kita gitu ya. Sama OS fingerprinting juga begitu. Mereka mencari OS yang lagi bekerja di tempat kita ya, kemudian dilihat apa saja keamanannya yang terpasang di OS itu ya yang memungkinkan bisa ditembus gitu. Ya, OS fingerprinting ada beberapa tools tuh, Nmap, Queso ya. Kemudian kita juga bisa melakukan program penyerang gitu untuk mengecek sistem kita kuat atau enggak. Ya, sniffer, sistem pemantau jaringan, ya, Etherboy ya dulu. Sekarang mungkin Wireshark ya yang kamu ini pakai. Tuh ya, tugas kamu juga kalian ya, download Wireshark coba ya. Lalu bagaimana mengamankan sistemnya? Kalau mengamankan sistem ya kita pertama akses kontrol kita atur, berarti kita pakai username, password. Password jenisnya macam-macam, ya. Password di Unix ada di etc passwd, ya. Kita bisa pakai shadow password misalnya, ya supaya ketutupan. Memilih password juga kita kasih tahu kepada user harus benar, ya. Kemudian yang kedua, ya kita memasang proteksi. Proteksinya yang jelas-jelas contohnya adalah firewall misalnya. Kita atur firewall itu hanya boleh memasukkan apa dan melarang yang bagaimana gitu. Ya, firewall tipe-tipenya banyak. Ya, kamu bisa pelajari. Kemudian kita juga bisa menggunakan pemantau integritas sistem. Ya. Pakai Tripwire misalnya, ya. Mengaudit log ya. Tuh lihat berkas-berkas log file tadi udah disinggung ya di awal, itu termasuk bagian dari proses maintenance jaringan, membaca file log ya. Cari tools-tools yang bisa merekap file log ya sehingga tampilannya dalam bentuk grafik, jadi enak bacanya. Ya, setelah itu yang ketiga ya lakukan backup secara rutin. Backup sekarang bisa di cloud ya, tapi nggak bisa. Sekarang kita harus punya server backup sendiri. Ya, kalau pakai cloud ya kecuali memang kita perusahaannya memang menggunakan cloud. Ya, kita ke cloud. Tapi kalau data-data penting ya kita harus punya server sendiri. Ya. Kemudian juga yang keempat, penggunaan enkripsi, ya enkripsi untuk mengamankan ya setiap lubang, setiap yang berhubungan dengan jaringan internet keluar dari sistem kita harus semuanya dienkripsi. Berarti pakai protokol enkripsi selain pakai protokol HTTP misalnya kalau kita pakai HTTP. FTP-nya juga FTP yang terenkripsi misalnya, ya. Telnet-nya juga telnet yang terenkripsi, ya. Nah, bagaimana keamanan di internet sendiri ya? Keamanan server web itu juga ya. Itu pelajari juga tuh ya bagaimana mengamankan web server. Ya, kontrol akses di internet gimana? Sekarang kan pakai jadi lupa nih saya nih. Ya, tadi apa tuh ya? Ada sistem buat mengamankan password ya, sistem untuk mengamankan password. Jadi ada server passwordnya tersendiri. Ya. Aduh, saya lupa apa namanya gitu. Ya. Ada secure socket layer ya. Socket itu kan bagian yang berhubungan dari sistem operasi yang terhubung dengan internet atau terhubung dengan jaringan ya. Kita juga harus memahami tentang jenis-jenis server ya. Kemudian kalau ada di web server maka kerentanan apa aja yang mungkin terjadi di web server. Salah satunya adalah program CGI ya, program-program PHP misalnya. API yang kita pasang itu juga harus kita selalu cek ya. Ini beberapa lubang pada CGI ya. Kemudian keamanan kliennya sendiri ya, orang yang mengakses web kita juga ya itu juga harus kita lindungi gitu ya. Nah, kita juga pahami juga tentang hukum ya, cyber law yang sekarang kita punya adalah ITA ya gitu. Pelajari juga yang di luar negeri ya, karena nanti bisa terkait hackernya itu dari luar negeri gitu ya, crackernya ke luar negeri, kita bisa minta bantuan dari luar negeri kalau ada masalah besar ya.
Nah, ini teknologi kriptografi. Kemudian terkait hukum juga sekarang bukti dokumen elektronik udah bisa jadikan bukti nih sekarang, hati-hati gitu ya. Nah, kemudian juga software juga kalau memang dibutuhkan ya kita patenkan ya, sehingga orang yang melakukan modifikasi software kita itu nggak bisa begitu saja ya. Kalau ketahuan kita bisa dapat duit banyak tuh karena dia melanggar paten kita gitu ya. Gitu. Nah, juga catatan tentang license software. Ya, hati-hati itu ya kalau kita sudah jadi sebagai pengelola jaringan komputer jangan bicara kayak pribadi-pribadi lagi karena nanti hubungannya dengan kantor kita atau institusi kita. Ya. Nah, itu ya terkait dengan pendahuluan jaringan komputer. Yang kedua ya, itu adalah bagaimana cara merancang jaringan ya. Merancang keamanan jaringan maksud saya ya. Saya ingatkan lagi ya, kalau yang belum absen silakan absen ya. Ya, di Bogor nih udah mulai gelap nih karena udah mau hujan ya gitu. Bentar saya nyalakan supaya saya kelihatan mukanya ya. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana merancang keamanan jaringan komputer ya. Ini ada beberapa resiko ya gitu. Itu udah sebenarnya udah dibahas ya. Bagaimana keamanan jaringan? Nah, gitu. Ya. Pertama sumber dayanya, ya sumber dayanya harus kita amankan. Lalu kemudian ada kebijakan manajemen keamanan, ya berhubungan dengan akses, hubungan dengan penggunaan email, hubungan dengan file server, akses internet, gitu, ya. Lalu kebutuhan keamanan apa aja, gitu, ya. Pengaksesan dari luar data, bagaimana kita mengirim data keluar, misalnya, ya. Untuk autentifikasi gimana, ya. Untuk keamanan host bagaimana, ya. Ini ada beberapa kebutuhan manajemen ya. Manajemen jaringan tuh kan ada konfigurasi, ada kinerja, ada penanganan kesalahan, ada proses akuntan seperti log file dan seterusnya tadi. Dan ada security management. Ini semuanya harus dikoordinasikan ya untuk keamanan ya. Harus istilahnya dikonsolidasikan gitu. Ya, kemudian juga ada di situ kebutuhan aplikasi, ya, berhubungan aplikasinya sendiri, protokol apa yang dipakai oleh aplikasi, penggunanya siapa saja, ya. Terus untuk apa penggunaan aplikasi tersebut? Nah, itu harus kita definisikan dari aspek keamanan, ya. Masuk karakteristik traffic jaringannya, itu juga kalau trafficnya tidak terkendali, maka siap-siap jaringan kita bermasalah. Gitu. Ya. Umumnya lihat tuh perbandingan upload sama download itu 1:3 karena memang download kita lebih banyak daripada upload kita ya. Terus kebutuhan yang berhubungan dengan kinerja tuh ya, respon time harus cepat ya, akurasi ya, cepat tapi tepat gitu ya, datanya benar ya, datanya tidak hancur karena cepat gitu ya, integriti datanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Availability, ketersediaan, maksimum penggunaan jaringan, load yang bisa ya. Sekarang banyak orang tidak ngeh terhadap dirinya sendiri, ya, dalam hal tidak ngeh terhadap kemampuan jaringannya sendiri. Ya, saya sering tuh ya di tempat-tempat web misalnya, web application yang harusnya bisa menampung ya ratusan ribu orang dalam satu itu ya baru berapa ribu orang aja udah down gara-gara servernya ya, spek servernya dikorupsi gitu ya, gara-gara pengen bayar murah servernya akhirnya ketahuan tuh gara-gara begitu mencapai batas ya, limit ya, limit servernya ya, ternyata server yang dibeli tidak sesuai dengan spek gitu yang diinginkan gitu ya. Kita juga nggak boleh nipu-nipu seperti itu dalam pengadaan jaringan komputer karena memang penggunaan makin tinggi makin mahal tentu saja ya, dari segi performance servernya ya, dari segi
mikroprosesornya, dan juga memorinya, dan seterusnya. Ya, throughput juga, dan latensi juga. Ya, itu istilah-istilah pada performance ya, yang menunjukkan kinerja hebat dari jaringan komputer kita. Ya. Bagaimana kita mengidentifikasi pengendalian sistem keamanan jaringan? Ya, keamanan jaringan proses melindungi sistem jaringan dengan mencegah dan mendeteksi penggunaan yang tidak berhak di dalam jaringan. Ya, ada 3 komponen dalam jaringan ya yang berkontribusi terhadap resiko keamanan: aset, vulnerability, dan threat. Ya, resiko pada aset apa? Hardware, software, dokumentasi, ya, datanya, komunikasi, lingkungan kita, dan user kita. Itu resiko pada aset. Ya. Resiko pada threat. Ya, threat itu apa istilahnya? Bila terjadi komunikasi antara dua jaringan yang berbeda misalnya. Ya, kita kan melakukan transaksi-transaksi kan di internet kan. Threat itu adalah bolehlah dibilang sebagai transaksi-transaksi yang kita lakukan di internet. Ya, siapa yang bisa menimbulkan masalah di sini? Ya, user gitu. Bisa. Teroris digital ada, ya, tukang curi digital. Ya. Buktinya yang suka ngambilin nomor WA banyak sekarang. Ya, habis dapat nomor WA apa langsung pinjem duit gitu. Memalukan nomor yang punya, memalukan pemiliknya ya gitu. Contoh ya, itu teroris tuh masuklah, itu boleh dibilang ya, melakukan penipuan-penipuan di internet. Sampai melakukan bullying, internet juga banyak ya. Kecelakaan yang terjadi di digital ya, misalnya apa? Tabrakan paket sehingga paket kita hancur di tengah jalan. Crackers ya. Cracker rasa apa nih ya? Cracker itu tadi apa? Hacker yang merusak ya. Kriminal juga banyak ya. Nasib juga ya. Memang dasarnya nasibnya buruk melulu ya, karena kurang beribadah gitu, gitu misalnya. Ya. Nah, nasib buruk itu harus disyukuri juga ya, karena itu merupakan sentilan ya, sentilan dari yang maha kuasa gitu. Mungkin kita tidak tidak banyak kebaikannya, makanya kemudian karena sayangnya yang maha kuasa ke kita dikasih musibah tuh ya, supaya kita bisa sabar. Kalau nilai sabar tuh kan gede ya di mata Tuhan ya gitu. Makanya kalau merasa kurang beruntung melulu, ya coba perhatikan ibadahnya dengan Tuhannya ya, gitu. Jadi gitu ya, nasihatnya jadi religius mendadak gitu. Habis di sini ada nasib sih gitu. Emang ada juga yang asal kemana orang-orang pada bisa gitu ya, dia nggak bisa sendiri. Ya aneh gitu. Terus ada foreign intelligence. Ya sekarang juga bukan hanya foreign intelligence, tapi industrial intelligence. Ya bukan itu aja sekarang. Pemerintah juga banyak yang melakukan di luar kekuasaannya. Sebenarnya kalau intelijen pemerintah mau bertindak kan ada aturannya ya sebetulnya. Penyadapan dan seterusnya itu ada aturan-aturannya. Tapi kadang-kadang itu dilanggar. Ya, peraturan dibuat untuk dilanggar katanya gitu ya. Nah, itu masuk threat tuh, resiko-resiko pada threat ya. Kemudian ada resiko-resiko pada vulnerabilities ya. Vulnerabilities itu gangguan-gangguan karena macam-macam hal. Salah satunya misalnya bugs dari software ya. Softwarenya nggak sempurna, jadi ada bugs-nya. Kemudian ada juga hardware bugs ya, bisa jadi ya hardware-nya juga dibuat tapi tidak sempurna, ada masalahnya di situ ya. Kemudian ada terkait dengan radiasi, interferensi ya, tapping, crosstalk itu terkait dengan nirkabel ya. Terus ada unauthorized user. User itu memang biang kerok ya, gitu. Dalam tanda kutip ya. Di mata kita. Di mata kita tuh maksudnya kita sebagai manajemen jaringan, ya, tim manajemen jaringan. User yang tidak tahu apa-apa, ilmunya kurang, ya itu salah kita berarti, ya. Kita harus selalu melatih user supaya aman. Ya, itu juga jangan jadi sumber vulnerability. Dia ditipu lah, ya. Seperti user gini, dia punya dompet gitu. Dompetnya ada macam-macam kartu banknya tuh, ya. Ada 5 kartu bank, ya. Karena pinnya beda-beda,
Dasar user nih, ya. Dia malas nginget-nginget, akhirnya dia tulis pin-pin dari 5 kartu itu di kertas. Ya kan? Kertasnya tadinya dikantongin, ya, ditaruh bukan di dompetnya gitu. Tapi lama-lama nanti kalau kertas ini lupa, saya ini gabung aja dah taruh di dompet gitu. Nah, dompetnya hilang. Apa yang terjadi? Enak yang nemuin dompet. Ya, ada kartu bank, ada pinnya sekalian. Ya, asik nggak kayak gitu tuh? Ya, itu yang keteledoran. Ya, catatan tadi username sama password tadi proses cetakan, ya, hard copy atau print out yang kita pakai. Maksudnya untuk mengingat sih, tapi nyatanya akhirnya jadi vulnerabilities. Cracker via telepon, ya, halo gitu, siapa ini? Coba tebak siapa gitu. Lama-lama dia minta duit, habis itu minta pulsa dan seterusnya. Ya, storage juga bermasalah tuh, hati-hati ya storage. Pengalaman saya tuh 3 tahun lah kita harus siap-siap melakukan pergantian storage. Ya, storage terutama yang magnetik karena putaran terus-menerus, yaitu ada waktunya putaran itu lelah. Ya, terjadi gesekan-gesekan dengan cakramnya, ya, jadi ada kerusakan-kerusakan dan 3 tahun harus ganti harddisk ya. Gitu. Maka kemudian terkait keamanan ini kita harus punya langkah-langkah countermeasures, ya, untuk menanggulangi resiko. Bagaimana mengurangi threat, menggunakan vulnerability, mengurangi impact kejadian apa istilahnya akibat dari threat dan vulnerability tadi. Mendeteksi kejadian-kejadian yang berbahaya, ya, yang bisa mengancam keamanan, risk, high risk, ya, gitu. Dan yang paling penting adalah recovery, mengembalikan, ya, hal-hal yang rusak setelah terjadi kejadian. Ya. Recovery itu penting, ya. Gimana kita bisa recovery cepat? Ya, makanya kita harus punya backup, gitu. Ya, ini beberapa klasifikasi kejahatan komputer, kita juga harus ketahui klasifikasinya. Jadi kita langsung tahu, karena nanti kita harus mendokumentasikan juga keamanan. Ya, aspek ya dari keamanan yang mungkin akan jadi tantangan kita untuk melindunginya, ya ada 4, privasi, confidentiality, integrity, autentikasi, sama availability. Nah, penyebab masalah keamanan, ya, serangan dari luar, serangan dari dalam, malware atau virus, ya, dan kesalahan konfigurasi. Lihat, kesalahan konfigurasi juga termasuk. Ya, kita harus teliti dalam mengkonfigurasi server kita, konfigurasi user kita, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi lubang keamanan harus ditemukan. Ya. Bagaimana menganalisisnya? Nah, analisis awalnya adalah kita lakukan analisis vulnerability tadi. Ya, analisis threat, analisis impact, analisis frekuensi serangan, dan kemudian baru kita keluarkan rekomendasi untuk menghadapinya. Ya, gitu. Ini langkah-langkah ini ada detailnya, ya. Ini kita bisa mengikuti standar-standar keamanan yang ada, ya. Kontrol dan penyelesaian masalah keamanan jaringan. Kalau kita bicara kontrol keamanan, maka ya paling tidak ada 3 macam. Ya, kontrol yang pertama preventif, kita lakukan pencegahan. Ya, kita bikin pagar, kita bikin firewall, kita bikin autentifikasi 2 langkah misalnya biar lengkap. Ya, atau one time password misalnya. Setiap password kita mau login, passwordnya ganti misalnya gitu. Kemudian kita juga terus aktif melakukan istilahnya detektif, ya, melakukan pendeteksian, ya, pendeteksian terhadap kemungkinan terjadinya penyerangan terhadap keamanan, terhadap aset yang kita miliki, ya. Atau dan yang ketiga, ya, kontrol itu berhubungan dengan korektif. Nah, begitu terjadi serangan, maka kita segera memperkecil dampak yang diakibatkan oleh ancaman tersebut, ya. Penyelesaian masalah juga ada macam-macam di situ, ya. Least privilege, ya, defense in depth, ya, diversity of defense, ya. Ini semua adalah keyword-keyword yang kalian bisa dalami sendiri, ya. Dalami sendiri. Ya, ini teknik-tekniknya banyak sekali, ya. Silakan bisa searching di web bagaimana proses-proses ini. Istilah-istilah ini bisa menyelesaikan masalah, ya.
Kemudian terkait dengan audit dan pemeliharaan, ya, keamanan, ya. Kalau untuk pencegahan kita pasang firewall, ya, scanning virus termasuk bagian dari detektif, ya. Yang termasuk bagian dari detektif itu juga tadi apa? Monitoring. Itu beberapa toolsnya yang ada tuh, MRTG, PACT, NTOP, ya. Ya, detecting juga ya masuk, ini termasuk itu IDS, ya, Intrusion Detection System, ya. Itu banyak tipe IDS, ya, bisa di-download tuh, ya. IDS juga ada yang gratis, ya, artinya open source, ya. Ada juga yang berbayar, gitu. Terus backup data, ya, pemeliharaan tuh backup itu menjadi sangat penting, ya. Nah, ini beberapa perangkat jaringan, perangkat keras, bisa berupa firewall, sekarang firewall juga perangkat lunaknya ada, ya, perangkat lunaknya macam-macam, ya, gitu. Kemudian bagaimana merancang keamanan jaringan, ya. Nah, ini beberapa langkah nih, ya, beberapa langkah kita, ya. Bagaimana yang satu, host server secara fisik, ya, secara akses itu kita bagaimana kita melindungi, ya. Jadi akses yang kedua itu, ya, akses kontrolnya, ya, menutupi service yang tidak digunakan, memasang proteksi, ya, mengaktifkan firewall, memantau adanya serangan pakai IDS, memantau integritas sistem. Kalau ada masalah dengan integritas kita langsung tahu, ya. Kemudian adalah audit, ya, ini jadi langkahnya nih, ya, ini langkah-langkah penting yang harus kita ambil dalam proses rancangan keamanan. Ya, mekanisme backup secara rutin, ya, menggunakan enkripsi untuk pengiriman data, gitu. Ya. Kalau ada remote login, maka kita amankan dengan enkripsi biasanya. Ya. Keamanan workstation dalam jaringan, ya, workstation kita secara intranet tuh harus kita lindungi. Ya, kita juga melakukan monitoring dan pendeteksian jaringan, ya, dan juga kita mengamankan tipologi jaringan kita, ya. Nah, ini yang kedua nih, merancang keamanan jaringan. Ya. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pengaturan akun pengguna untuk keamanan kita. Ntar saya ya, mudah-mudahan udah kelihatan, ya. Keamanan dan pengaturan akun pengguna, ya. Ini juga bagian yang terpenting, ya, yang awal yang harus kita lakukan, ya. Kita juga harus melakukan perencanaan tuh, ya, organisasi di mana, di perusahaan misalnya, atau di kementerian, ataupun di BUMN, ataupun apa nanti, ya, kita harus pastikan tuh keamanan kita berkolaborasi dengan organisasi besarnya gitu, ya. Karena kita harus mengamankan user dengan sebaik mungkin yang kita bisa lakukan. Ya, makanya perencanaan user itu dimulai dengan mengidentifikasi, ya, dan kemudian memodifikasi akun pengguna agar selalu terkendali, ya. Nah, kalau ini kita modifikasi pengguna di dalam Linux misalnya, ya, atau Unix, kita pakai change mode, ya, gitu. Di setiap aset yang ada, ya, misalnya aset file misalnya, bukan hanya file sebetulnya, ya, hardware juga termasuk yang bisa kita lakukan gitu, ya. Dia ini ada 3 jenis pengguna, ya, owner, pemilik, grup, dan yang lainnya gitu. Tipe akses bisa banyak, bisa read, write, ya, read, write, sama execute, ya. Nah, ini yang kita atur, ya. Change mode kita bisa pakai pakai simbol karakter alfanumerik, ya. Ya, read 4, write itu 2, execute 1, ya. Atau kita bisa ya pakai 4 2 1 nih, ya. Atau kita pakai simbol R, W, sama X, ya. Pakai sumber kayak gini nih, ya. Nah, kemudian pakai bilangan oktal, ya, hasil oktalnya nanti itu dijadikan
parameter di change mode, ya. Nah, ini kayak gini nih, change mode 3 digit oktal dari sebuah nama file, ya. Change mode 644, ya, dari desktop, ya, gitu. 644 itu dari mana, ya? Dari sininya nih, ya. Read write itu 4, kalau 6 itu berarti write sama write, ya. 110 itu 6. Ya, kalau 664 ini berarti 110 juga, ya. Dan kalau 4 ini cuma R-nya doang. Gitu. Makanya 664 itu menunjukkan, lihat, yang ini DRW yang pertama, yang ini cuma R doang, yang ini cuma R doang. 4-4-nya itu R doang, cuma baca doang. Ya, gitu. Change mode juga bisa pakai perintah, ya, seperti ini, ya. Change root, ya. Root file txt, ya, root file txt-nya isinya kita kasih kondisi kayak begini, ya. Oh, ini buat ngerubah change on. Sorry, bukan change mode, ya. Change on itu ngerubah owner, ya. Jadi change on root, ya, terhadap file txt, gitu, ya. Kita juga bisa melakukan penambahan user di sini, ya. Juga termasuk menghapus pengguna. Ini contoh penggunaan pada Linux, ya. Add user sama del user, ya. Dan user itu pasti punya pengaturan izin hak aksesnya sendiri, ya. Dan ada 2 tipe user, user administrator atau root, dan user standar. Nah, itu yang berkaitan dengan user. Kemudian itu terkait dengan nama user, dengan atribut-atribut yang ada di user. Kemudian yang harus dilindungi dari user itu juga adalah sandi-sandinya yang dibuat oleh mereka. Makanya kita bikin aja satu script, ya. Sekarang di web juga udah banyak, ya. Kalau permintaan sandinya tidak aman, itu bisa dinilai sendiri itu oleh sistem. Nah, itu gitu. Kita bisa melakukan menguji ketaguhan sandi. Kalau di sini di Linux pakai Cracklib untuk ngecek. Nah, Cracklib ini berbasiskan apa pengecekannya dictionary word. Jadi kalau kita yang suka biasa ngasih nama dengan nama-nama yang ada di kamus, tuh biasanya gampang nih ketebak, ya. Banyak tools yang lain untuk menguji ketangguhan sandi, ya. Nah, ini juga kita harus melakukan administrasi kepada pengguna. Kita bisa memodifikasi akun pengguna misalnya, ya. Misalnya update passwordnya kita rubah misalnya, ya. Ini contohnya, ya. Kita bisa mengunci password, mengunci akun, ya, membuka akun, menambahkan akun ke dalam grup misalnya, ya, grup-grup tertentu, ya. Dan kemudian juga untuk memudahkan komunikasi dengan pengguna, kita bisa pakai pesan-pesan pada saat login misalnya, ya. Kita sampaikan pada pengguna, halo gitu, silakan masuk dengan aman dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu sistem secara keseluruhan misalnya gitu, pesannya gitu, ya, perintahnya pakai wall, ya. Terus kemudian ada prosedur akun ditinjau ulang kembali, ya, begitu si penggunanya sudah tidak ada, ya, gitu, ya. Kita pastikan penghapusan akun kita lakukan misalnya, ya. Juga memastikan akses yang aman kepada file dan sumber daya misalnya. Kita bisa pakai tools FTP untuk server, ya, memastikan akses itu aman atau tidak, ya, gitu. Ini caranya ada di sini, ya. Ini juga petunjuk bagaimana mengamankan file dan directory. Ini khusus buat Linux, ya. Ini contoh bagaimana menggunakan tools MRTG untuk keamanan jaringan, ya, dan memonitoring keadaan jaringan. MRTG, ya, coba cari di internet bagaimana cara membacanya, ya. Ini kondisi 2, kondisi 3. Kemudian kita juga harus mengaktifkan perangkat lunak, antivirus, dan firewall, ya.
Untuk setting firewall tuh banyak ya, banyak sekali ya tekniknya ya. Merek firewall juga, hardware-nya, banyak sekali ya. Menarik tuh teknologi firewall. Ada yang personal firewall, ada network firewall ya gitu. Cara kerja firewall itu menutup traffic datang yang keluar, kemudian berdasarkan konten juga traffic di jaringan dan kegiatan melaporkan ya gitu. Contoh kalau di Linux ada aplikasi Uncomplicated Firewall (UFW) ya. Dan firewall itu juga harus selalu diupdate ya, dan terus bagaimana antivirus ya. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan fasilitas enkripsi ya. Biasanya udah ada bawaannya, kemudian kita bisa aktifkan dengan protokol tambahan yang lebih kuat misalnya untuk enkripsi ya. Nah, itu. Oke, saya ngebut jadinya selesai ya hari ini. Alhamdulillah siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, jadi saya ingatkan lagi ya, yang belum isi absen, silakan absen dulu ya. Hari ini kita sudah menyelesaikan hari yang ketiga ya. Nah, materinya sudah materi yang keempat ya, bagian pertama. Besok kita akan mulai materi yang keempat, bagian yang kedua ya, di hari yang keempat ya, gitu ya, dari 5 hari pelatihan ini.